Halo guys, perkenalkan kami dari grup Gerabas. Saya Samuel, Saya Abel, saya Olin, saya Pavin, saya Dedi. dari Art Gallery di Kota Lama. Kami akan mempresentasikan beberapa dari karya yang ada di museum ini. Nah, mau tahu kelanjutannya? Check it out! Baik, karya berikutnya ini merupakan karya dari seniman Alexander Sebastianus. Karya ini berjudul Terkelupas dan Berbiru Tubuhku. Karya ini terdiri dari indigo dried wood, merupakan kayu yang berwarna coklat itu, dried indigo yang merupakan daun-daun yang berserakan di sini, dan holy water yang merupakan kayu yang memiliki warna biru. Karya ini memiliki ukuran 2 dikalikan 3 meter. Karya ini sendiri dibuat pada tahun 2021. Jadi menurut pandangan saya, tema yang disajikan pada karya ini adalah tentang kehidupan, terkhususnya pepohonan. Tema ini memiliki makna yang luas, terlebih keterkaitannya dengan pohon sebagai pahlawan yang saya ibaratkan berdarah biru, yang diam dan terburu dalam ego dan keserakahan manusia. Selain itu, kita biasa melihat mayat yang mati akan membiru. Begitu pula dengan pohon ini yang mati membiru. Gambaran lainnya yang didapatkan penulis ialah ketika seseorang ataupun hewan meninggal, lama-kelamaan akan membiru, bagaikan karya ini yang terlupakan. Kita bisa melihat kayu yang biru ini tertimpa kayu yang utuh, tak terkelupas, yang menandakan ketika ada yang meninggal, lama-kelamaan ia akan terlupakan dan tertimpa dengan memori lainnya. Oke, berikut karya dari Gabriel Aries yang berjudul Substansi. Karya ini dibuat pada tahun 2018 dengan bahan marble Pacito Rosso dan poliresin. Karya ini berukuran 22 cm x 43 cm dan x 22 cm. Karya berikutnya dari Gabriel Aries berjudul Panah yang dibuat pada tahun 2022. Karya ini terbuat dari koper, poliresin dan juga sandstone dengan ukuran 35 x 35 x 18 cm. Selanjutnya ada karya dari Gabriel Aries berjudul Kala. Karya ini dibuat pada tahun 2022 dengan bahan dasar gold plate, marble dan poliresin dengan ukuran 44 x 44 x 15 cm. Karya berikutnya masih dari Gabriel Aries. Karya ini berjudul Alba dan dibuat pada tahun 2022. Karya ini memiliki dimensi 40 x 48 x 21 cm. Secara garis besar, semua karya seni dari Gabriel Aries yang berjudul Kala, Panah, Substansi, dan Alba memiliki arti yang sama, yaitu keseimbangan kehidupan. Sang pencipta mengatakan bahwa konsep dari karya-karyanya diambil dari satu tema besar dan tidak mengusung tema khusus pada setiap karya. Dari komposisi, bentuk, warna, dan juga material yang digunakan, bisa kita lihat bahwa karya-karya tersebut terkesan tidak simetris dan saling bertolak belakang. Akan tetapi, pencipta justru ingin menyampaikan kepada penikmat bahwa keseimbangan tidak didefinisikan sebagai 1:1, namun keseimbangan yang bisa melengkapi satu sama lain. Sama seperti kehidupan, keseimbangan tidak bisa dinilai secara matematis, melainkan diperoleh dari proses saling melengkapi antara satu aspek dengan aspek lainnya. Demikian video dari kelompok kami, terima kasih.
Halo, malam. Halo Kak, selamat malam. 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 Oke, Ini sebelumnya yang namanya Maria Anabel yang mana nih? ini Kak. Oh, Abel. yang ini. Oke. Iya. Baik, Abel ya panggilannya ya. Oke. Iya Kak. Oke. Karena ini udah jam segini ya, takut nanti memotong istirahat Kakak juga, jadi kita langsung mulai aja nggak apa ya Kak? Boleh. Oke, so basa-basi dulu. How was your day Kak? Apa Ah. kabar? Baik. Menyenangkan Baik. harinya. Oke, Kalian lagi sibuk bagaimana apa, Kak? kalian di Semarang? Baik, sangat baik. Hujan, Baik, ya. jadi Semarang lagi dingin. Lagi dingin ya. Oke. Saya di Bandung juga lagi dingin-dinginnya sudah hampir berapa Oke. minggu dingin terus. Oh, sekarang berarti lagi di Bandung. Iya, betul. Saya stay-nya memang di Bandung. Oh, oke. Gitu. Oke, kalau gitu, pertama kami mengucapkan terima kasih yang sangat amat besar karena Kak sudah mau menyempatkan waktunya malam-malam begini untuk bertemu kami dan ngobrol-ngobrol sama kami malam hari ini. Semoga perbincangan malam hari ini bisa membuahkan hasil yang menyenangkan. Gitu. Ya. Kenalin lagi, aku Maria Anabel yang tadi pagi ngechat Kakak. Mm-mm. Bisa dipanggil Abel, terus ini ada teman-teman saya, ada Niel, ada Olin, dan juga ada Samuel. Halo, Samuel, Daniel, Lin, apa kabar semuanya? Baik. Oke Kak, seperti yang udah aku jelasin tadi pagi, tujuan kami untuk mengadakan Zoom meeting sama Kakak itu karena kami saat ini sedang mendapatkan tugas untuk menganalisis karya seni rupa 3 dimensi, dan beberapa minggu lalu kami itu mencari-cari lalu akhirnya menemukan karya Kakak di Formless Exhibition di Semarang, dan sungguh besar apresiasi kami untuk Kakak karena karyanya bagus sekali. Saya Terima kasih. belum pernah lihat yang karya seperti itu, dan saya sangat amat suka, sangat amat tertarik dengan karya Kakak, dan saat ini kami pengen lebih mengetahui gitu, lebih mendalami makna dari karya Kakak yang Kakak buat, khususnya yang di Formless Exhibition di Semarang itu. Tapi selain itu kami juga mungkin sedikit banyak pengen tahu lebih dalam soal perjalanan karir Kakak sebagai seorang seniman. Oke. Oke. Kalau gitu boleh nggak Kak kami tahu awalnya Kakak jadi seniman itu gimana sih sampai akhirnya bisa? Oke, baik, inilah. Ini kalian suka karyanya emang karena suka atau karena tugas nih? Pertama, Kalau saya emang suka beberapa kali itu mengunjungi art galeri gitu. Tapi kalau untuk melihat karya yang seperti punya Kakak itu sih baru pertama kali kemarin. baru lihat yang seperti itu ya. Biasanya kalau ngeliat jadi dimensi ada wujudnya ya, bentuk hewan atau ya gitu, Iya, benar. figur gitu ya, sama gitu ya. Baik, nanti saya juga coba cerita sedikit ya. Begitu. Boleh. Oke, saya gimana ya? Sebentar, saya juga coba cari data. Siapa tahu bisa di-share ke kalian ya teman-teman. Oke, ya. Supaya obrolannya tidak basi gitu, garing dari omongan saya aja. Sebentar. Bentar ya teman-temannya. Ya Kak, Enak. kamu Kak. Kita santai saja. Yang kira-kira bisa membantu kalian membayangkan kerja seniman zaman ini ya. Oke, boleh Kak.
saya izin share screen ya teman-teman ya. Boleh Kak. Boleh. Oke, tolong di apa? Tolong di approve dulu sama hostnya, belum di approve nih untuk share screen. Sudah ya? Oke, terima kasih. Ini hostnya Samuel ya pasti ya. Sam. Baik, teman-teman, udah kelihatan belum? Udah Kak. Saya oke baik. Pertama-tama cerita dulu ya. Udah Kak. Kalian dikasih tugas ini oleh guru untuk apa? Bukan mata kuliah namanya apa? Pelajaran seni atau apa? Iya benar, pelajaran seni. Pelajaran seni. Sebenarnya jadi tugas akhir juga sih Kak. Oh tugas akhir ini kan sudah berarti kelas 3. Kelas 2, tapi maksudnya tugas akhir semesternya kita disuruh untuk menangani. Oke, menarik. Oke, dulu zaman saya sekolah, seni khususnya seni rupa tidak segitu mendapatkan atensinya seperti saat ini ya. Jadi saya cukup mengapresiasi perkembangan pendidikan khususnya saat ini ketika seni rupa juga akhirnya mendapatkan atensi yang segitu besarnya. Kalau dulu tuh kebanyakan seni musik, zaman dulu tuh musik. Kalau zaman saya sekolah itu. Baik, kalau saya bicara profil diri sebelumnya, saya tuh lahir dan besar di Jakarta tahun 1984 itu saya lahir. Berapa tahun bedanya sama kalian berarti? Saya 38 berarti tahun ini. Ya, 20 ya? 20-an ya berarti ya. 20-an. Kemudian saya kebetulan berkesempatan menempuh pendidikan di seni rupa ITB itu, terus mengambil satu jurusan seni murni, spesifiknya ke seni patung. Lulus tahun 2008, kemudian 2008 itu mulai langsung aktif terjun ke medan seni rupa, medan sosial seni rupa. Tapi perjalanan karir ke seni rupa ini itu tidak semulus karir yang sifatnya kalian bekerja di satu perkantoran gitu. Karena bagaimanapun kan kalau industri seni, industri kreatif yang masuknya itu seperti kalian membuat satu wirausaha sendiri sebenarnya. Dengan produknya adalah karya kalian itu yang cukup tricky menurut saya ketika dan cukup berisiko ketika baru lulus kemudian secara PD itu mengambil langkah sebagai seniman. Kebanyakan teman-teman waktu itu pasti memilih bekerja dulu sambilan di mana di konsultan desain ataupun ya konsulan desain kebanyakannya ya seperti itu. Kemudian ini beberapa foto saya pikir tidak ya cukup mewakili lah dari tahun 2008 sampai dengan sekarang 2022 saya cukup aktif minimal setiap 1 tahun itu ada 3-5 kali pameran ya. Nah untuk pameran sendiri teman-teman itu sangat penting buat seorang seniman menunjukkan eksistensinya sebenarnya. Itu kan bagi ya kalau kita bisa bilang sebagai media promosi diri seorang seniman yaitu dengan berpameran. Tapi di luar berpameran sebenarnya seniman juga melakukan kegiatan lain sih teman-teman. Kalau di zaman sekarang kalau mungkin dulu tahun-tahun angkatan di atas saya yang kelahiran 70-an 60-an itu seniman tuh kayak yang ya udah pameran dan pameran gitu ya, simpang camping bajunya ya kan, rambutnya gondrong gitu, nggak pernah mandi, pasti image-nya seperti itu yang terbangun. Tapi beruntungnya di era saya 2000-an itu konteks atau kacamata atau perkembangan seni itu membuat stigma seniman itu bergeser saat ini. Itu yang menariknya. Begitu juga dengan perkembangan industri kreatif, kemudian perkembangan digitalisasi itu membuat profesi seniman menjadi satu profesi yang cukup menjanjikan sebenarnya untuk diambil. Itu teman-teman. Ini salah satu karya saya untuk festival performance art internasional di Jakarta waktu itu.
Oke, namanya commission, nanti saya jelaskan. Ini namanya commission. Jadi commission itu sebuah karya yang sifatnya di request oleh sebuah tempat atau sebuah korporat gitu ya, untuk spesifik dibuat hanya untuk mereka. Nah, ini sebenarnya side project seorang seniman biasanya dari sini, karena dia mendapat sumber dana ya untuk memproduksi karya. Dari sinilah. Nah, ini tipikal commission work ya, atau komisi atau proyek bagi seniman. Beberapa tipikal seniman mengambil jalur ini sebagai side profesinya mereka di luar berpameran di galeri ke galeri ya. Kalau yang kalian lihat kan galeri ke galeri ya, seniman di galeri gitu. Kesannya tuh seniman kegiatannya itu bikin karya untuk itu, realitanya tidak. Kemudian kalau kita masuk ke kecenderungan karya yang saya ambil, yang saya buat gitu ya, dan yang kalian juga lihat sebenarnya ada seniman-seniman ya, teman-teman yang ketika berkarya itu spesifik gitu. Jadi satu karya itu bercerita tentang satu cerita khusus gitu. Misalnya Kala, karya saya kan ada beberapa tuh yang di Semarang Galeri ya. Ada yang judulnya Kala, ada yang judulnya Pana, Substansi, dan Alba itu. Beberapa seniman itu mungkin tipikalnya bikin satu karya karena ada satu cerita. Tapi sebenarnya ada juga tipikal seniman yang bekerjanya itu kayak satu tema besar untuk sekian tahun. Ya, jadi sekian tahun tuh dia mengambil satu tema besar yang akan dia pakai terus-menerus untuk diproduksi. Nah, tipikal kedua itu yang saya ambil. Jadi tipikal kedua itu adalah tipikal jadi saya bingung kalau ditanya sama teman-teman ceritanya tentang apa ini. Kalau karya yang satu, yang Kala, yang Pana, Substansi ini apa? Karena sebenarnya ceritanya sama, semuanya ceritanya sama. Memang bentuknya yang berbeda-beda gitu ya. Kalau Power Ranger kan ada Ranger merah, biru, kuning. Pada intinya kan Power Ranger ya membela kebenaran. Mungkin seperti itulah analogi yang bisa disampaikan ke teman-teman. Nah, ketika saya mengambil jurusan patung gitu ya, image pertama saya waktu itu tentang seorang pematung yaitu yang teman-teman bisa lihat bahwa patung itu bikin orang, bikin binatang gitu ya, kemudian dan sejenisnya lah. Itu yang pertama kali saya lihat. Tapi ketika masuk dan belajar bahwa ternyata seni patung itu banyak sekali bentuk-bentuknya. Kalau kalian pasti paling mudah tahu ya, namanya tipikal seni itu abstrak gitu ya, gampangnya abstrak, kemudian realis. Kalau realis itu yang mirip banget atau hyper realis. Ada juga namanya kecenderungan karya formalis, teman-teman. Formalis itu bicara bentuk, form itu bentuk, jadi hanya bicara bentuk aja. Nah, itulah yang saya ambil, pendekatan itu yang saya ambil, yaitu formalis itu. Kemudian tapi tetap pasti ada latar belakangnya ya. Berarti kalau formalis bicara bentuk-bentuk apa sih yang diambil Kak? Gitu kan jadi pertanyaan. Nah, bentuk-bentuknya yang diambil itu saya sangat terpengaruh sama yang namanya arsitektur. Baik itu arsitektur yang sifatnya sangat modern gitu dari gedung-gedung sampai yang sifatnya sangat tradisional kayak joglo gitu ya, limasan atau di rumah Jawa dan sejenis-jenisnya. Detail-detail dari arsitektur saya sangat senang. Saya berpikir bahwa arsitek itu bisa sebagai simbol dari peradaban manusia, perkembangan zaman dan pemikiran gitu. Makanya saya ambil detail-detail atau potongan-potongan dari arsitek yang kemudian saya combine sama bentuk-bentuk natural, kebanyakan dari batu ya. Kalau kalian lihat ada kan bentuk-bentuk rawuni di karya-karya saya, batunya ada atau materialnya batu. Kenapa batu? Karena di satu sisi buat saya kerja patung itu harus menyimbolkan satu keabadian. Kalau kalian lihat patungnya Madonna and Child gitu ya di Firenze gitu, atau David gitu kan, itu kan dari marmer itu ya. Buat seorang pematung menggunakan material batu, menaklukkan material batu itu satu capaian sebenarnya yang tetap mau saya pegang
sampai sekarang gitu. Jadi kenapa saya sangat terobsesi dengan material batu. Tapi juga di satu sisi dia mampu membawa identitas natural, material alam. Nah, itu yang saya mau sandingkan dengan bentuk-bentuk dari arsitek sebenarnya. Jadi buat saya harus ada keseimbangan. Yang itu yang saya coba bicarain di karya, yaitu tentang harmoni, tentang keseimbangan antara peradaban kita juga dengan alam. Karena di situ yang saya biasa bicarakan. Tapi kan bentuk arsitek tuh ribuan macam ya, yang bisa diambil. Makanya bentuk-bentuknya akhirnya bermacam-macam. Tapi kalau bicara judulnya, ada kala, ada pana, ada substansi, ada alba, itu kecuali yang substansi ya, itu bicara tentang harmoni. Memang saya meminjam beberapa kata dari bahasa-bahasa di luar bahasa Indonesia ya, tapi intinya sama. Kala itu tentang keseimbangan, alba itu tentang hijau. Itu bahasa apa ya, saya juga lupa. Tentang hijau, tentang alam, tentang katulistiwa. Kemudian pana itu tentang kekuatan kekuatan akar. Jadi mengambil image pohon yang mengakar. Kurang lebih begitu yang saya yang menjadi dasar saya dalam membuat karya sampai akhirnya yang kalian lihat di Semarang Art Gallery. Nah, ini ada beberapa contoh karya-karya saya yang mungkin bisa memperlihatkan tentang harmonisasi antara material, antara bentuk. Ini ada material batu, kemudian ada material industrial, ini akrilik ya teman-teman, bisa lihat. Kemudian ada kuncian yang diekspos itu difokuskan. Kemudian ada juga ada juga bentuk-bentuk batu alamnya yang dibiarkan ada di sini. Ya, itu mencoba menjelaskan tentang keseimbangan material, keseimbangan bentuk. Kemudian, nah ini beberapa detailnya. Ini mengambil, kalian tahu ini image apa enggak sebelumnya? Sorry sebentar. Ini bentuk apa, tahu nggak? Apa guys? Jangan diam dong. Itu kayak pilar ya, Pak. Kayak pilar. Ini namanya apa ya? Namanya ini tuh adalah dudukan untuk rumah limasan sebenarnya teman-teman, di rumah Jawa ya. Nah, kalau kalian lihat nanti siapa tahu ngeliat ya di limasan rumah Jawa. Kemudian ini terinspirasi dari bentuk pintu. Ini pilar tadi ya, Samuel. Betul. Dengan ini tangga yang ada di pintu masuk. Gitu. Kemudian mungkin minta sedikit. Nah, ini adalah perpaduan antara material batu dengan resin, kemudian ditambahin lighting. Ya. Kemudian ini mirror dari bentuk batu yang di bawah atas, kemudian resin yang di bawah. Ini ada beberapa. Nah, tapi saya justru mau memperlihatkan yang lain dari kerja patung teman-teman. Nah, ini adalah studio yang saya buat, namanya Artes Indonesia. Nah, jadi itu yang kayak tadi saya ceritakan teman-teman, bahwa di dalam profesi kesenimanan itu ada namanya mainstream ya, arus utama. Biasanya kalian taunya seniman sebagai seniman, tapi di satu sisi juga seniman punya satu profesi lain.
Ini saya ceritakan karena ini sangat berkesinambungan dengan proses kreasi karya saya di karya yang kalian lihat sebelumnya. Jadi buat orang pematung, biasanya mereka punya satu side job ya, atau ya side profesi. Yang saya lakukan itu adalah membuat sebuah studio produksi karya yang sifatnya untuk memfasilitasi kebutuhan klien, yang mereka tidak peduli karya saya seperti apa yang di galeri ya. Yang mereka pikirkan adalah saya butuh satu karya yang memang sesuai dengan image perusahaan. Nah, ini Garuda Indonesia di eksekutif lounge-nya di Jakarta. Jadi saya akhirnya memproduksi karya yang spesifik khusus untuk mereka, di luar kecenderungan karya-karya saya yang kalian lihat barusan ya. Kemudian ini untuk Bio Farma misalnya, kemudian ini untuk sebuah kafe. Nah, yang saya mau bilang ke kalian adalah ketika proses melakukan project seperti ini, sebenarnya disitulah muncul banyak insight atau temuan-temuan baru dalam hal eksplorasi material gitu, atau dalam hal menemukan bentuk-bentuk baru untuk akhirnya saya masukkan ke karya saya yang dipamerkan di galeri gitu, kurang lebih teman-teman. Jadi kadang-kadang ilmunya itu ditemukannya dari gini. Kalau saya ya, temuan-temuannya itu ditemukan ketika memproduksi sebuah karya untuk klien gitu. Kemudian ya udah dapat temuan-temuan baru, kemudian itu yang dimasukkan ke konsep karya yang akhirnya karyanya dipamerkan di galeri. Kurang lebih begitu. Samuel, Abel, Colin, satu lagi siapa? Daniel ya. Oh, ada Flavin juga nih sekarang nih. Begitu kurang lebih. Kira-kira terjelaskan? Amat terjelaskan sih. Saya sudah menyiapkan banyak pertanyaan. Kebetulan tapi ternyata sudah dijawab semua. Mungkin aku mau nambahin aja kali ya Kak. Kan tadi Kakak nge-share portofolio Kakak kayak menurut saya itu keren banget. Tapi Kakak kan lulus tahun 2008 dan sekarang tahun 2022. Waktu awal karirnya tuh gimana sih cara merintisnya sampai akhirnya bisa sebanyak itu proyeknya sekarang gitu, dan what is your biggest struggle? Terus mungkin bisa dikasih tahu juga selama Kakak menjadi seniman, what is your biggest achievement? Pertanyaannya biggest achievement sama struggle ya tadi ya. Struggle ya. Ya biasanya orang nggak mau nanya masalah biggest struggle, tapi kalian nanya oke. Baik. Dalam sebuah profesi apapun ya, teman-teman, sebenarnya yang PR pertama yang tersulit adalah membangun trust. Itu pertama banget itu, membangun trust. Tapi kan membangun trust itu harus seimbang dengan yang namanya keprofesionalitasan ya, dan keprofesionalitasan itu hanya bisa dijawab dengan produktivitas. Kalau untuk seniman, begitu dia tidak produktif, maka dia tidak menghasilkan karya. Walaupun nggak ada pameran, harus produktif, bikin karya. Itu saya pikir titik pertama strugglean seorang seniman. Kemudian dari akhirnya kita bisa produktif menghasilkan karya, maka kita bisa dipandang oleh orang lain sebagai seorang yang profesional. Itu pertama. Setelah profesional kemudian mendapatkan trust untuk akhirnya mendapatkan tawaran atau kesempatan berpameran. Untuk seorang seniman kan pameran itu big step ya di awal pameran. Skalanya ada yang mulai dari regional di kota masing-masing, kemudian naik ke skala nasional. Skala nasional itu kalau Indonesia maybe galeri nasional ya, sampai saat ini ya. Kemudian baru skala internasional gitu. Itu tingkatan achievement buat seorang seniman gitu. Kemudian yang
menjadi biggest struggle-nya itu justru proses mendapatkan trust ya. Kalau saya bilang, karena proses mendapatkan trust oleh orang-orang pengampu itu dalam apa ya disebutnya ya, orang-orang yang berwenang di wilayah kesenian. Kalau kita analogikan Indonesian Idol, sampai kamu akhirnya diapresiasi sama big label gitu, sama Ahmad Dhani misalnya gitu kan kamu harus bermain musik indie dari kafe ke kafe gitu, sampai akhirnya Ahmad Dhani melihat untuk kamu akhirnya minimal diajak masuk ke Indonesian Idol gitu untuk seleksi, kemudian masuk 10 besar misalnya seperti itu. Nah, tahapannya kurang lebih seperti itu. Nah, prosesnya itu sendiri memakan waktu kurang lebih 5-6 tahun prosesnya yang saya lakukan untuk membangun trust pada publik gitu, kepada orang-orang tersebut. Kemudian dalam prosesnya itu kan sebenarnya mencari formula bentuk karya. Kalau seniman gitu, mencari formula bentuk karya. Kalau di musik lebih gampang mungkin ya, mencari genre musik yang sesuai, yang diterima oleh market, ya kan. Mulai dari yang idealis dulu, lagunya indie ngerock, terus nyoba-nyoba lagu reggae, kemudian nyoba-nyoba lagu dangdut, ternyata yang diterima publik lagu pop yang mendayu-dayu misalnya. Ya itu proses sampai menemukan formula karya, itulah yang sebenarnya perjuangan. Karena buat seorang seniman, dia harus di satu sisi dia menghabiskan waktu, wasting time untuk memproduksi karya, tapi kan di satu sisi dia harus survive, make living kan. Dari mana itu make livingnya? Nah, itulah akhirnya yang saya coba korbankan di saat itu adalah saya sempat vakum dulu berkarya beberapa lama gitu. Atau dibagilah porsinya. Kalau teman-teman lulusan seni rupa saat itu mungkin all out gitu ya untuk berkarya 100%, kalau saya enggak, akhirnya cuma 40%, karena 50%-an lagi saya luangkan waktu saya untuk membangun studio tadi, Artis Indonesia tadi gitu, supaya bisa support di kemudian hari begitu. Kemudian biggest achievement-nya justru biggest achievement-nya itu baru bisa saya rasakan di 2 tahun terakhir ini sebenarnya, ketika karya-karya saya mulai diapresiasi oleh publik di luar negeri. Kemarin terakhir beberapa bulan yang lalu baru aja selesai terlibat di pameran Melbourne Design Week. Kemudian tahun 2019 sebelum pandemi, tepat sebulan ke 2 bulan sebelum pandemi, studio saya itu sempat masuk ke Paris, Maison Objet itu di Paris. Itu event besar untuk desain. Itu biggest achievement-nya itu. Sampai sekarang saya belum bisa bilang, tapi lagi terlibat satu proyek dengan satu gubernur untuk membuat satu monumen di kota Bandung. Itu juga biggest achievement, tapi baru hadir saat ini juga tahun ini. Berarti berapa tahun untuk saya harus berkorban membangun trust publik kan, dari 2008 sampai sekarang 18 ya, 12 tahun ya kurang lebih ya, 14 tahun baru bisa dirasakan saat ini begitu kurang lebih. Jadi ya itu tadi, pertama kesabarannya, kedua profesionalnya, sehingga orang tetap trust sama kita kan. Itu yang tersulit ya sebenarnya, mempertahankan trust publik. Itu sih kurang lebih teman-teman. Wow, sangat bagus ya jawabannya ya. Mungkin kalau dengar jawaban kakak tuh kayak ya sebenarnya itu nggak cuma buat seniman aja nggak sih kak? Kayak Betul. Buat semua profesi juga pasti butuh ketekunan dan kesabaran, dan ya hal-hal seperti itulah untuk mencapai achievement yang kita inginkan gitu. Berhubung ini tinggal 3 menit lagi kak, dan sebenarnya ada beberapa hal yang pengen kami tanyain, boleh nggak kalau misalnya nanti kita end dulu terus nanti kakak jalan lagi? Boleh. Oke kak, thank you. Kita Di end dulu. end dulu ya sebentar ya. Kita record.
Oke kak, thank you sudah mau repot-repot bolak-balik. Oke, mungkin langsung kita lanjutin aja kali ya. Sebelum aku yang dari tadi sudah ngoceh panjang lebar, mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya nggak guys? Anyone? Cuma satu orang satu pertanyaan ya. Nah, nice kak. Ya, saya dulu pertama ya. Ya. Sebelumnya perkenalkan dulu Kak, saya Clavin. Hai Clavin. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu Kak, karena ini kamera saya ada sedikit masalah, banyak masalah, nggak pernah mau nyala, jadinya saya mau izin untuk off cam Kak. Oke, teman-teman yang ngizinin nggak? Bukan saya yang ngizinin ya. Gimana teman-teman? Sudah biasa. Udah biasa. Terima kasih pemahamannya kawan-kawan. Jadi gini Kak, saya mau tanya sedikit. Kira-kira kenapa Kakak akhirnya memutuskan untuk jadi seniman gitu Kak? Apa dari kecil memang suka untuk kayak bikin-bikin patung gitu atau gimana Kak? Oke, kenapa jadi seniman? Ini langsung dijawab ya, berarti ya. Oke. Oh iya Kak. Kenapa jadi seniman? Sebenarnya saya juga nggak berencana jadi seniman. Nah, Clavin, pada awalnya itu saya sempat sekolah arsitek dulu. Waktu itu 1 tahun. Gitu, sekolah arsitek. Kemudian tidak nyaman pada jalur tersebut karena terlalu sulit. Otak saya tidak mampu ternyata. Susah ternyata jadi arsitek. Jadi yang sekiranya mepet-mepet sama arsitek tapi masih bicara soal estetika apa ya? Kebetulan waktu itu saya ditawarin saudara saya untuk Mas coba yuk ini ada SBMPTN untuk masuk ke seni rupa ITB gitu. Udah saya coba, keterima. Itu udah akhirnya saya pindah. Gitu kan. Walaupun waktu itu juga dapat larangan dari orang tua juga. Kalau saya bilang ngapain seni, lebih baik arsitek, kedua lebih menjanjikan. Tapi ya jalan hidup membawa ke situ dan ternyata nyaman ya. Dan ternyata masih juga kok bisa relate sama profesi arsitek yang saya sempat pelajari di awal-awal, karena ketika tadi saya membuat satu studio itu semua proyeknya sangat terkait erat sama kebutuhan arsitek ternyata begitu. Jadi nyambung ya, itu jalan Tuhan kayaknya. Gitu Kavin. Oh baik Kak, jadi tadinya mau masuk arsitek karena merasa agak kurang nyaman di arsitek, akhirnya pindah ke seni yang kayak patung-patung gitu yang masih ada unsur estetikanya gitu Kak. Iya betul. Baik Kak, mungkin teman-teman yang lain silahkan. Ini Clavin mau masuk arsitek juga atau seni atau ada cita-cita lain? Enggak Kak, fisika saya nilainya mengerikan. Saya pribadi lebih suka masak sih Kak, jadi mungkin mau ngambil culinary art saja. Oh culinary art, oke. Suka makan kayaknya Clavin ini ya. Oh iya Kak. Oke. Baik, selanjutnya siapa nih mau nanya? Mana yang ingin bertanya? Ada dong. Saya tunjuk ya. Udah kayak guru gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Oke, Daniel, silakan Daniel. Habis Daniel nanti Olin, baru Samuel ya, Sam ya. Oke, Kak, saya mau tanya, mungkin kan tadi Kakak pernah ceritakan tadi harus bikin kayak kepercayaan orang dulu gitu Pak, harus bisa buat ngangkat nama Kakak itu kan harus ada kepercayaan orang. Tapi waktu prosesnya itu Kakak pernah pengen menyerah gitu nggak sih Kak? Karena kan banyak yang kalau Kakak tadi cerita sendiri kan sempat nggak didukung sama orang tua karena katanya kayak itu kurang menjanjikan gitu Pak. Pernah ingin menyerah nggak sih Kak? Masalahnya adalah I have no option gitu waktu itu. Jadi ya udah, karena nggak ada opsi ya, jadi mau nggak mau hajar semuanya gitu.
titik-titik untuk menyerah mah ada ya. Daniel, titik untuk menyerah ada, cuma masalahnya ketika mau menyerah tuh saya mempertanyakan lagi terus mau ngapain, karena nggak ada ilmu lain yang saya punya gitu saat itu. Jadi sometimes gitu kalau kamu cuma punya satu opsi itu membuat kamu jadi fokus. Kalau menurut saya sih itu ya, kamu nggak punya opsi lain, ya sudah, mau nggak mau kamu harus fokus ngambil ke jalur itu yang apa ya, blessing in disguise juga ya buat saya sebenarnya. Di satu sisi nggak punya keahlian lain selain menggambar dan mematung, tapi di satu sisi juga akhirnya memaksa untuk tetap fokus pada jalur tersebut. Kebayang kalau saya punya opsi lain, mungkin saya akan beralih, karena banyak dari teman-teman saya begitu pada akhirnya. Mereka punya komputer, mereka punya kemampuan digital ya. Waktu itu zaman itu desain grafik, jadi kebanyakan teman-teman seni yang memang tidak menjadi seniman masuk ke dunia desain. Kalau teman-teman saya kebanyakan lulusan seni itu mungkin 5% sampai 10% aja dari satu angkatan gitu, yang memang ketika lulus bekerja di keprofesian tersebut. Itu teman-teman. Itu ya Daniel ya, semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak selalu menjawab. Kan jadi karena emang cuma bisa di situ aja ya Kak, jadi terpaksa di situ. Iya betul. Terima kasih Kak. Mungkin dari teman-teman yang lain? Dulu tuh saya nggak punya kemampuan komputer gitu ya, kemampuan digital tuh saya nggak punya. Akhirnya mau nggak mau ya bekerja di situ, dan ketika membuat konsultan itu studio, akhirnya mengajak teman-teman yang memang bisa mensupport di situ. Itu ya, justru melibatkan teman-teman yang nggak jadi seniman untuk udah support saya untuk fotografinya, untuk pembuatan portofolio dan lain-lain gitu. Itu kan prinsip yang diambil sama Jeff Bezos. Kalau nggak Bill Gates ya, kamu pekerjakan teman-teman pintar itu. Oke. Olin, silakan Olin. Oke Kak, jadi tadi kan Kakak jelasin karya yang di Art Gallery-nya Semarang di Kota Lama. Itu kan dari satu tema besar yang diambil, terus Kakak bikin karya-karya kayak substansi, terus skala, alba, panah. Nah, untuk substansi sendiri itu tuh apa yang dipikiran Kakak untuk membuat karya itu gitu? Saya bentuknya tuh unik banget, kayak apa ya, susah dijelasinnya. Substansi yang berputar itu ya, Olin ya? Yang mana? Bukan, Kak. Oh itu kala. Substansi itu yang ada setengah bola itu ya? Iya. Batu di atasnya ya. Oke, pertanyaannya sulit kalau nanya satu karya. Ya, pada prinsipnya sama. Kembali lagi ke yang tadi saya jelaskan, Olin. Saya bicara soal keseimbangan. Kalau kamu lihat karya tersebut, ada dua batu berdiri di antara dua potongan setengah bola ya. Ya kan? Kemudian ada satu lagi ada bola di sini, satu lagi. Kalau nggak salah itu ya. Nah, itu saya bicara tentang keseimbangan. Jadi gini, teman-teman, sebentar. Saya kalau di dunia seni, di seni rupa tuh kita diajarkan namanya bicara tentang faktor X atau faktor kejut ya. Kalau di dunia seni, faktor kejut ini ya kan, kalau kalian lihat Louvre itu kan bentuk limas ya, bentuk limas, berarti titik lancipnya ada di atas ya. Yang di bawah itu ada 4 titik tumpuk segi 4. Di seni itu kita diajarkan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang sebaliknya. Ketika limas itu dibalik, akhirnya dia bertumpu di titik terlancipnya,
lebih terkejut nggak kalian melihatnya? Ya, lebih terkejut kan? Itulah prinsip kejut itulah yang saya coba hadirkan di substansi ini dengan keseimbangan batu berdiri di atas ini tengah bola itu. Ini kan ada batu dan ada tengah bola, kan nggak mungkin dia seimbang kan sebenarnya kalau dibiarkan berdiri, tapi dia jadi seimbang. Prinsip itulah yang saya coba hadirkan di karya substansi ini, Olin, kurang lebih seperti itu. Dan banyak lagi ketika kita bicara keseimbangan, kalau di ilmuwan seni rupa, seimbang itu tidak harus satu sama dengan satu. Seimbang itu 4 itu bisa aja 3 tambah 1, nggak harus 2 tambah 2 kan gitu kan. 4 itu bisa aja 3,5 tambah 0,5 itu kan tetap seimbang sama dengan 4. Nah, itulah analogi itulah yang sebenarnya dipakai dalam keseimbangan karya saya, soal keseimbangan. Gitu. Jadi kalau kalian lihat kayaknya bagus, tapi apa nih yang bikin bagus ya? Bukan karya saya aja ya, karya formalis biasanya seperti itu. Begitu, Olin, kurang lebih. Semoga menjelaskan ya. Oke, Nanti Kak, kalau makasih. mau tahu detail lagi kuliah di seni rupa akan diajarin. Oke, terima kasih, Olin. Terakhir berarti Sam. Silakan Sam. Kak, sebenarnya tadi itu kamu lihat karya-karyanya kakak ya, kayak biasanya pakai batu, pakai kayak logam gitu, itu bener-bener kakaknya tuh kayak sendiri buatnya atau gimana? Sama tadi terakhir kakaknya sudah ngomong kayak kuliah seni rupa ya, itu apakah bener-bener bisa menyupport orang untuk seniman gitu ya, Kak? Adi. Jadi yang pertama, apakah benar-benar kerja sendiri gitu ya? Kedua, apakah kuliah bisa mensupport ya? Iya. Oke. Kira tolong saya takut lupa. Nah, ini pertanyaan bagus dari Sam. Jadi untuk kerja patung itu agak berbeda Sam sama pelukis. Kalau pelukis itu kecenderungannya, walaupun sekarang juga ada yang istilahnya profesinya namanya artisan. Bukan artis ya, artisan. Artisan itu adalah profesi pembantu seniman. Itu sudah jadi profesi. Itu adalah orang-orang yang biasanya adalah kawan-kawan yang baru lulus kuliah, punya kemampuan estetik, punya kepekaan warna atau kepekaan bentuk. Kemudian mereka seperti fresh graduate melamar kerja di bawah satu studio seniman. Biasanya seperti itu. Nah, mereka lah yang membantu seniman untuk memproduksi karya supaya karya tersebut bisa diproduksi tepat waktu ya. Jadi seniman itu dikejar target pameran dari bulan ke bulan. Biasanya seperti itu. Target pameran dari bulan ke bulan, sehingga jika dia tidak bisa memproduksi karya, maka tidak bisa berpameran kan. Kalau tidak bisa berpameran berarti tidak ada penjualan, salesnya nggak ada, marketingnya juga nggak jadi berjalan. Karena kita bicara industri ya di sini. Karena profesi seniman harus dilihat dari kacamata industri aja. Juga bukan hanya dari kacamata kreativitas saja. Nah, maka biasanya untuk seorang lulusan, ketika saya masih lulus tahun sampai 3 tahun pertama itu saya bekerja sendiri semuanya. Semua lewat tangan saya. By hand with pride. Jadi dengan tangan saya dengan bangga. Tapi realitanya adalah I don't have time. Habis waktu saya hanya untuk di studio ngerjain. Saya butuh mempromosikan diri, saya butuh bertemu dengan kolektor atau klien, saya butuh mengerjakan proyek-proyek lain di luar karya, sehingga I need help. Saya butuh bantuan dari artisan-artisan ini. Dan itu sekarang lumrah dilakukan karena profesi artisan sudah diakui. Kalau dulu ya, mungkin angkatan di atas saya yang tahun 80-an, 70-an itu diharamkan gitu, untuk punya artisan karena dibilangnya tidak otentik, tidak orisinil karya dari si seniman. Karena zaman dulu mungkin karya seni itu semuanya harus lewat tangan seniman, tapi sekarang enggak. Seniman itu dinilai dari pemikirannya, dari kreativitasnya, gagasannya.
siapapun bisa membantu merealisasikan, tapi gagasannya adalah keluar dari seniman gitu Sam. Itu yang pertama ya, menjawab pertanyaan soal kerja sendiri. Akhirnya tahun keempat atau tahun kelima saya lupa, sampai dengan sekarang saya sudah punya tim untuk membantu memproduksi gitu. Mulai dari membuat 3D artworknya sebelum diproduksi secara real. Kalau dulu kan bikin aja, kalau sekarang enggak. Jadi dibuat dulu 3D-nya gitu, dibuat dulu mock-up-nya atau maquette-nya, baru akhirnya diproduksi secara real. Kurang lebih begitu Sam. Kemudian pertanyaannya adalah kuliah apakah bisa mensupport? Jadi betul pertanyaannya itu ya. Tentu saja kalau pertanyaannya itu tentu saja sebuah institut pendidikan itu tujuannya mensupport si mahasiswa kalau kalian sudah kuliah nanti untuk bisa berprofesi di bidangnya, di keilmuannya. Tujuan awalnya itu. Tapi sekarang Mas Menteri ya, Nadiem Makarim ya, membawa satu pola pikir baru bahwa seorang yang kuliah itu tidak harus lulusnya menjadi profesi di situ. Makanya ada kurikulum namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka kalau nggak salah, bahwa seseorang bisa belajar dari kampus lain dengan grade yang setara atau grade di bawahnya untuk mendapatkan keilmuan lain, sehingga dia bisa menciptakan opportunity lain ya, lintas disiplin ya, itu kan kreativitas sebenarnya, lintas disiplin itu yang harapannya adalah satu membuka lapangan pekerjaan, dua juga akhirnya si perkuliahan itu tidak menjadi beban juga buat seorang lulusan itu. Sekarang seperti itu Sam. Jadi apakah kuliah bisa mensupport? Ya memang tujuannya untuk mensupport, tapi apakah harus lulusan sebuah jurusan ke profesi tersebut? Itu enggak sekarang gitu. Jadi kalian mau kuliah kedokteran apakah harus jadi dokter? Enggak juga, bisa aja jadi yang lain begitu. Kurang lebih Samuel, semoga bisa menjawab ya. Makasih Kak. Berarti sekarang itu artisan itu memang sudah kayak pekerjaan yang itu ya, yang sudah diakui gitu ya. Padahal sebenarnya kayak jarang banget kedengeran gitu pekerjaan kayak gitu. Sama kalau ternyata kuliah seni itu ternyata memang benar-benar membantu dalam realnya gitu ya Kak. Betul. Karena di kuliah seni itu kita nggak belajar cuma jadi seniman, Ren. Kita belajar menjadi kurator, kita belajar menjadi kurator itu bukan cuma kurator itu adalah orang-orang yang bisa menjabarkan sebuah karya ya. Biasanya kan kalian suka lihat tuh teks-teksnya, tulisan-tulisan tuh di galeri. Tapi kurator itu juga ada kurator museum. Misalnya Museum Nasional Indonesia gitu kan, yang terkait dengan sejarah, atau museum-museum lainnya, ada museum wayang, ada museum batik. Jadi seni itu lintas disiplinnya sangat luas sebenarnya. Ada yang bisa masuk ke sejarah. Jadi kalau kalian mau ke siapa yang sudah pernah ke Singapore Art Museum, nah itu ada karya-karya seni dari mancanegara, nggak cuma dari Indonesia. Dan seni kan juga diukurnya layernya bermacam-macam ya. Ada seni rupa modern seperti yang kalian lihat di galeri, tapi ada juga seni tradisional gitu. Jadi layernya macam-macam, sangat banyak banget. Ada masuk ke industri kreatif seperti yang saya lakukan di studio. Ada juga yang masuk ke misalnya pengarsipan artefak-artefak bersejarah. Kalau kalian ke Museum Nasional Indonesia itu ada terkait Majapahit, macam-macam. Itu juga lulusan seni rupa ke situ juga. Itu jadi banyak banget profesinya, teman-teman. Siapa tahu kalian tertarik ya. Terima kasih. Oke, Udah. sama-sama. Sama-sama. Kak, saya mau tanya satu hal lagi, boleh nggak ya Kak? Boleh. Kebetulan kan tadi Kakak singgung sedikit soal 3D modeling dan prosesnya itu gimana. Saya jadi tertarik buat tanya nih, Kak, sebenarnya proses pembuatan suatu karya itu apa aja sih Kak, dan biasanya berapa lama sih pembuatan suatu karya?
Pembuatan satu karya itu berapa lama? Pembuatan kalau yang saya lakukan itu tergantung besarnya ya, Daniel. Kalau untuk skala project yang sifatnya monumen gitu, misalnya seperti kalau bikin tugu Monas itu kan bertahunan. Tapi kalau untuk karya-karya seni seperti di ruang pameran, mungkin hitungannya hanya bulanan atau mingguan begitu. Nah, untuk kerja-kerja yang memakai 3D model itu adalah tipikal pekerjaan yang membutuhkan approval, persetujuan dari pihak lain. Ya, kebayangan kalau saya membuat sebuah karya langsung buat, kemudian nggak disetujui gitu, dirubah lagi, itu kan nggak mungkin. Makanya butuh bantuan teknologi digital seperti 3D Max ataupun SketchUp gitu ya. Untuk tujuannya untuk mempermudah klien melakukan approval, biasanya dipakai untuk itu. Begitu deh. Berarti kalau tahap awal pembuatan satu karya itu dari konsep lalu dibuat sketch atau langsung ke 3D gitu modelnya? Pasti sketch dulu. Setelah sketch baru masuk ke 3D kemudian melalui proses approval dari pihak-pihak terkait, baru diproduksi. Jadi seperti itu yang saya lakukan. Itu kan sebenarnya manajemen resiko ya, kalau tahap-tahap seperti itu. Manajemen resiko, manajemen produksi, supaya produksinya tidak gagal dan lain-lain. Sebenarnya seperti itu. Karena ketika masuk ke produksi dan yang memegang produksinya adalah orang lain atau artisan, kan butuh gambar kerja yang jelas gitu. Dari tampak kanan apa, tampak kiri seperti apa, atas seperti mana, bawah seperti apa, depan seperti apa, jarak antara bentuk ini dengan bentuk ini berapa senti, itu semua harus diperjelas di 3D, di gambar kerja gitu. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Terakhir nih Abel nih, ada pertanyaan nggak Abel? Ada sih Kak, mungkin pertanyaanku sekaligus menutup, tapi ada 2 pertanyaan menutup, nggak apa ya Kak? Gak apa-apa, silakan. Aku mau nanya soal mungkin untuk merangkum penjelasan foto kakak tadi, termasuk yang karya kakak di Formless Exhibition itu. Sebenarnya dari keempat karya itu, garis besarnya, pesan besar yang ingin kakak sampaikan untuk penikmat karya kakak itu apa? Dan tadi katanya ada keseimbangan soal terus menggabungkan hal-hal supaya tercipta keseimbangan, keselarasan, harmoni gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya dibuat dalam 1 atau 2 kalimat, pesan besar apa yang pengen kakak sampaikan? Oke, itu pertanyaan pertama. Iya. Jawab dulu aja nih ya. Iya, boleh. Oke, baik. Pesan besarnya. Oke, kalau kita bicara pesan besar itu berarti kita bicara fungsi seni, teman-teman. Sebenarnya fungsi seni itu ada, kalau dari kacamata saya ada dibagi mungkin jadi 3 sampai 4. Pertama itu fungsi seni yang paling dasar itu tentu saja sharing knowledge, berbagi pengetahuan entah tentang satu kondisi, entah tentang satu temuan, entah tentang satu objek, gitu, entah tentang satu pemikiran. Pokoknya sharing knowledge itu fungsi seni yang pertama. Sedangkan fungsi seni yang kedua yang berdekatan dengan sharing knowledge adalah membangun awareness, teman-teman. Membangun awareness publik. Jadi publik untuk aware tentang apa yang saya bicarakan, atau tentang satu kondisi, atau tentang satu temuan. Hai teman-teman, ini ada, atau hai publik, ini ada satu temuan ya ini. Yang kedua. Yang ketiga itu mirip-mirip sama membangun awareness, kalau saya bilang, tentang kritik sebenarnya. Nah, sebuah kritik itu boleh terhadap apapun, mau itu sosial, budaya, ataupun yang lainnya. Itu fungsi yang ketiga. Jadi tadi sharing knowledge, kemudian membangun awareness, kepedulian publik terhadap satu kasus, kemudian ketiga adalah mengkritik, karena sudah dibangun awareness, kemudian tidak digubris gitu ya, misalnya akhirnya dikritik lewat karya. Dan yang keempat adalah sebagai problem solving. Sebenarnya itu fungsi karya seni.
problem solving. Nah, kemudian kalau pertanyaannya terkait pesan besarnya, maka biasanya saya akan memilih salah satu dari 4 fungsi seni ini. Yang saya coba lakukan di karya saya adalah tadi, yang kedua sebenarnya, membangun awareness. Satu adalah sharing knowledge, ya, tentang keindahan, tapi juga awareness kalau kita baca terkait konteksnya, yang teksnya di situ ya, tentang Formus Exhibition, bagaimana si kurator, penulisnya itu mencoba bicara lewat pameran ini tentang keseimbangan kehidupan. Itu saja udah jadi satu garis besar yang mau saya juga sepakati bersama dengan si kurator lewat karya-karyanya, yaitu membangun awareness tentang keseimbangan kehidupan antara kita dengan nature, gitu, antara peradaban yang kita hidup di dalamnya lewat simbol-simbol arsitek dengan nature yang saya coba simpulkan lewat bentuk-bentuk raw dari material alam. Begitu kurang lebih Abel. Oke Kak, thank you. Berarti intinya adalah itu tadi, untuk berbicara soal keseimbangan kehidupan gitu ya. Betul. Oke, kalau gitu the last question, aku mau minta Kakak untuk kasih closing statement, apapun itu, mungkin bisa buat kayak kasih advice untuk kami nih yang saat ini kan Kakak udah bekerja ya, sedangkan kami masih bingung mau nentuin jurusan apa gitu. Mungkin dari Kakak bisa kasih wejangan atau advice, atau mungkin untuk teman-teman di luar sana yang saat ini kalau kepenglihatan itu orang-orang lebih sekarang tuh lagi lebih aware sama seni rupa gitu ya, dari banyaknya art gallery atau pameran-pameran yang ada. Nah, mungkin Kakak bisa kasih pesan-pesan ke mereka gimana supaya seni rupa ini bisa terus jaya ke depan deh. Oke, terima kasih Abel. Pertanyaannya suka banget kasih statement. Oke, closing statement pertama advice dulu ya untuk kalian yang sudah mulai ada di titik bimbang untuk menentukan jurusan, biasanya gitu ya, nanti kelas 3, kelas berapa sekarang? Kelas 12 ya sebutnya ya. Kelas 12. Pertama harus yakin dulu, menurut saya yakin dulu bahwa apapun yang akan kalian hadapi itu adalah yang terbaik yang Tuhan kasih sebenarnya. Ada yang diberikan kemudahan dalam menentukan pilihan. Kemudahan itu bisa datang dari privilege. Ada juga yang diberikan kebingungan dulu. Tapi yang terpenting untuk teman-teman yang menjalani kebingungan, yakin bahwa jalan yang ada di depan kalian itu sebenarnya yang terbaik. Nanti kalian baru akan tahu mungkin di beberapa tahun kemudian. Itu juga yang terjadi sama saya. Begitu baru tahu beberapa tahun kemudian, oh ternyata Tuhan tuh punya rencana seperti ini ya. Ternyata ini yang terbaik yang memang harus saya yakini. Kan yakin dulu pertama ya, namanya juga keyakinan kan. Yakin dulu itu pertama. Itu advice buat kalian nanti ketika lulus, jangan khawatir, pasti itu yang terbaik. Do your best, saya pikir itu. Do your best-nya macam-macam. Kalian punya ilmunya, saya yakin. Kemudian untuk seni rupa, saya yakin selama ada orang-orang yang punya atensi sebesar kalian, seni rupa tetap akan jadi satu ilmu. Saya bilangnya ilmu, karena kalau ilmu itu biasanya bermanfaatannya lebih luas dibandingkan cuma sekedar profesi. Kalau profesi, saya takut kacamata kita hanya sekedar profit atau non profit ya. Tapi kalau dia adalah sebuah ilmu, maka dia bisa disalurkan dalam bentuk apapun juga. Dan ilmu itu semoga akan lebih bermanfaat buat orang-orang sekitar kalian, buat kehidupan pasti ada manfaatnya. Mau apapun ilmu yang kalian ambil, mau itu seni rupa, mau itu dokter, kuliner ya, apapun selama itu bermanfaat untuk kebaikan orang, kebaikannya akan berbalik ke kalian sendiri. Yakin aja bagian itunya, oke?